I withdraw our... Hold it right there! We need NATO. We need partnerships. Halo warga nobar, kalau yang belum ketemu nasi masih belum merasa belum makan. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 yang dibintangi oleh Idris Elba, Priyanka Chopra, dan John Cena. Menceritakan tentang perjalanan dua presiden yang bekerja sama demi perdamaian dunia. Loh, kok kebalik? Kudunya war ini mah perang dunia ketiga, biar kami bisa kirim anak-anak FF buat tempur. Nah, bagaimanakah aksinya? Apakah sekeren Bapak Mulyono? Nggak tahu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Heads of State. Film dibuka di tengah festival La Tomatina di Spanyol, acara tahunan yang berupa tawuran pakai tomat. Di tengah lautan manusia yang berlumuran tomat, agen rahasia MI6 bernama Noel Bisset sedang menyamar sebagai reporter. Misinya ialah menangkap Viktor Gradov, seorang mafia senpi kelas kakap yang jadi buronan internasional. Misi kali ini merupakan operasi gabungan MI6 dengan CIA sebagai bentuk kerjasama Amerika dan Inggris. Lalu saat mereka sedang memantau kerumunan, muncul seseorang yang dicurigai sebagai Gradov. Mereka yakin telah menemukan targetnya, tapi ternyata semua hanyalah jebakan. Penyerangan agen MI6 dan CIA itu hanya sebagai pengalihan. Sementara anak buah Gradov berhasil membobol sistem satelit milik NATO yang bernama Echelon. Akibat serangan tiba-tiba itu, seluruh agen dalam tim rahasia gabungan pun gugur. Bahkan Noel sendiri tertembak dan operasi pun gagal total. Cerita kemudian berpindah ke Washington DC. Di sini kita diperkenalkan dengan Will Derringer, mantan aktor film action yang kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Will dikenal penuh percaya diri meski agak tulul kalau soal urusan diplomasi. Sementara itu di London kita diperkenalkan dengan Sam Clark, Perdana Menteri Inggris yang dikenal disiplin, rapi, dan tegas. Bisa dibilang Sam adalah kebalikan dari Will. Mereka berdua pun sudah jadi musuh bebuyutan sejak lama. Will menyimpan dendam karena Sam pernah terang-terangan mendukung lawannya saat pemilu. Sedangkan Sam merasa Will tidak pantas jadi presiden karena latar belakangnya sebagai aktor film action yang dianggap tidak paham politik kayak artis-artis di Konoha mendadak jadi anggota DPR semua. Walaupun saling tidak suka, mereka harus tetap terlihat kompak di depan publik karena saat ini negara yang mereka pimpin bekerja sama untuk mengembangkan teknologi baru di bidang keamanan. Selain itu, kebocoran sistem satelit NATO juga memaksa para pemimpin dunia untuk segera mengambil langkah. Dan karena itu, mau tidak mau, Will dan Sam harus hadir bersama dalam konferensi tingkat tinggi NATO di Trieste, Italia. Demi pencitraan di mata publik dan media sosial, penasihat masing-masing menyarankan agar keduanya terlihat akur. Caranya yaitu dengan naik pesawat Air Force One milik Amerika bersama-sama dan tampil kompak di depan para wartawan. Tiba hari keberangkatan, mereka pun bersikap sok akrab, kemudian senyum dan melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam pesawat.
Tapi di dalam kabin, suasana justru memanas. Will mulai mengungkit masa lalu, termasuk momen ketika Sam mengajak makan lawan politik Will saat kampanye. Sam pun membela diri bahwa makan bersama bukan berarti mendukung. Perdebatan di antara mereka semakin sengit, namun tanpa mereka sadari, pesawat telah dibajak oleh sekelompok misterius. Sosok chef gadungan berhasil mengambil alih sistem komunikasi pesawat. Selain itu, para paspampres juga dilumpuhkan satu persatu. Mr. President, sir! Situasi semakin genting saat pesawat tempur tak dikenal menyerang pesawat secara brutal. Aksi tembak-tembakan di udara pun tak dapat terhindarkan. Akibat serangan itu, Air Force One rusak berat dan terbakar di udara. Karena situasi semakin darurat, Will dan Sam terpaksa terjun menggunakan parasut. Namun sebelum itu, Ketua Paspampres memberitahu kalau setelah mendarat, mereka harus mengamankan diri di sebuah safe house di Polandia. Usai memastikan si dua presiden ini paham, Will dan Sam lantas didorong agar segera terjun. It's been an honor, Mr. President! Setelah itu, pesawat mereka jatuh dan meledak bersama seluruh penumpang yang tersisa. Will dan Sam pun dinyatakan tewas sebab sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat dalam ledakan itu. Beberapa waktu kemudian, Will dan Sam berhasil mendarat darurat di tengah hutan Belarus. Sam, yang punya latar belakang militer, bisa mengendalikan parasutnya dengan baik. Sementara Will, sang mantan aktor, masih gelantungan karena parasutnya nyangkut di pohon. Begitu sadar, Will panik dan ingin mengabari istrinya lewat ponsel. Namun, Sam melarang keras penggunaan ponsel karena kemungkinan alat komunikasi mereka sudah disadap dan itu bisa membocorkan lokasi mereka. Sam yakin mereka kini menjadi incaran penjahat kelas kakap. Ia bahkan melempar sepatunya hingga mengenai ponsel Will, membuatnya jatuh dan rusak. Walau kesal, Will tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sam untuk turun dari pohon. Dari yang sebelumnya musuh bebuyutan, sekarang mereka harus bekerja sama untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua lalu mulai berjalan menyusuri hutan tanpa arah yang jelas. Sementara di sisi lain, Wakil Presiden Amerika yang bernama Kirk naik jabatan. Karena pergantian pemimpin, maka sistem keamanan echelon juga diganti. Akan tetapi, anehnya, begitu Kirk bisa login, Gradov dan timnya juga berhasil meretas dan mengendalikan sistem echelon sepenuhnya. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di sebuah desa. Di sana, sekelompok pemuda lagi joget-joget nggak jelas. Saat itulah Will dan Sam mengendap-endap berniat mencuri mobil tua milik warga desa untuk kabur. Sayangnya, mereka keburu ketahuan hingga terjadi perkelahian kecil. Sam tentu saja bisa melawan, sedangkan Will mengandalkan kemampuan gelut seadanya yang diperoleh dari berlatih saat menjadi aktor laga. Namun, para akamsi itu belum kapok juga. Mereka pun bersiap menyerang kedua presiden memakai peralatan ngarit. Untungnya, muncul sesosok emak-emak ras terkuat di bumi yang langsung menembakkan senjata ke udara. Para akamsi jamet itu pun langsung kocar-kacir ketakutan. Tidak itu saja, si emak-emak ini juga bersedia mengantar Will dan Sam menuju Warsawa, Polandia. Will dan Sam pun mendapat tebengan dengan cara bersembunyi di bak truk milik si emak. Mereka diselundupkan bersama beberapa ekor domba, dibawa keluar dari desa menuju Warsawa. Berkat itu, Will dan Sam bisa melewati perbatasan dengan aman. Went up on the mountain and a dagger in my hand. Good luck to both of you. Tujuan mereka begitu sampai di Warsawa adalah safe house milik CIA. Namun ternyata keberadaan mereka terdeteksi oleh pihak Gradov yang telah menguasai sistem echelon. Dia pun langsung mengirim anak buahnya untuk memburu dua pemimpin negara tersebut.
Sementara di safe house, Will dan Sam disambut seorang agen bernama Marty. Dia lalu menjelaskan situasi genting yang terjadi di NATO di mana dokumen-dokumen penting telah bocor ke publik. Dua presiden itu baru mengetahuinya sebab mereka sibuk menyelamatkan diri hingga tiba-tiba tempat itu diserbu oleh anak buah Gradov yang membawa persenjataan lengkap. Untungnya Marty memiliki persediaan senjata yang bisa digunakan untuk melawan. Marty pun beraksi kayak Rambo dan membuat musuh sempat kewalahan. Maybe, but he's America's nutter. Let's move. Namun, mereka tetap kalah jumlah dan sayangnya Marty gugur dalam pertempuran ini. Will dan Sam sempat kabur melalui jalur rahasia di bangunan tersebut. Namun tidak lama kemudian mereka tertangkap juga. Saat keduanya terpojok dan akan dibawa pergi, sebuah mobil polisi tiba-tiba melaju kencang dan menabrak dua anak buah Gradov. Sesosok tak asing meloncat keluar dari mobil. Ketika Sam menghampirinya, ternyata dia adalah Noel, si agen MI6 yang sempat dikira tewas di awal film tadi. Sebelum mereka pergi dari sana, Noel memberikan sentuhan terakhir. Setelah itu, mereka bertiga kembali menyusun strategi. Di perjalanan, Noel menjelaskan bahwa ia mencurigai adanya pengkhianat di dalam lingkaran NATO. Ia menduga misi mereka gagal karena ada informasi yang bocor ke Gradov. Noel juga menjelaskan alasan Gradov berbuat nekat, yaitu karena anaknya yang merupakan seorang ilmuwan muda tewas dalam penyerangan pasukan NATO. Anaknya Gradov dituduh tengah mengembangkan teknologi nuklir yang bisa membahayakan keselamatan dunia. Padahal saat ini teknologi tersebut malah dikembangkan oleh Amerika, sehingga kini Gradov berniat balas dendam ke pemerintah Amerika. We couldn't risk the chance that he was building a nuke. The operation was sanctioned by NATO. Di sini juga diketahui kalau ternyata Sam dan Noel pernah menjadi sepasang Romeo dan Juliet. Dan setelah menggali ulang, yang dicurigai sebagai pengkhianat adalah Quincy, asisten pribadi Perdana Menteri Sam Clark. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka lalu melanjutkan perjalanan, tapi mereka bertiga butuh kendaraan untuk sampai ke Trieste. Kemudian Noel punya ide dengan mengajak dua presiden itu naik kereta. Mereka pun sempat tertinggal, tapi untungnya masih bisa mengejar. Namun mereka belum bisa bernapas lega. Di dalam kereta, anak buah Gradov kembali muncul dan menodong mereka dengan senjata. Namun anehnya, si Pak Tua yang ahli IT ini malah menembak rekannya sendiri. Tiba-tiba Noel datang dan langsung menodongkan senjata ke si Pak Tua. Mereka lalu menginterogasi si Pak Tua yang ternyata bekerja dengan Gradov karena dijebak. Intinya, dia tak menyukai tujuan Gradov yang dirasa tak masuk akal. Makanya, sekarang dia berpihak ke presiden dan mengkhianati Gradov demi menyelamatkan dunia. Sayangnya, karena terkena tembakan tadi, kini Pak Tua kehilangan banyak darah. Sebelum sakaratul maut mengkih-mengkih, Pak Tua sempat menuliskan sebuah kode di tangan Will. Kode itu digunakan untuk membuka komputer rahasia yang mana di situ mereka dapat menemukan siapa pengkhianat di dalam NATO. Will CS lantas berniat melanjutkan misi untuk menemukan tempat rahasia yang disebutkan Pak Tua. Tapi karena Gradov kemungkinan sudah tahu keberadaan mereka sekarang, Will CS pun harus segera keluar dari kereta saat ini juga.
Singkat cerita, mereka berhasil mencapai tempat persembunyian Pak Tua. Di dalam gedung tua itu ada sebuah kotak raksasa yang berisi komputer dan teknologi-teknologi lainnya. Namun, di waktu yang bersamaan, pasukan Gradov datang mengepung. Maka terjadilah baku tembak yang tak diinginkan. Sam bertugas menghadapi mereka dengan persenjataan seadanya, sementara Will dan Noel bagian membuka data menggunakan kode yang diberikan oleh Pak Tua. Setelah berhasil membukanya, identitas pengkhianat pun terungkap. Ternyata si pengkhianat itu bukan Quincy, melainkan Bradshaw, penasehat Presiden Will Derringer. Situasi semakin genting saat Sam kewalahan menghadapi anak buah Gradov sendirian. Sementara di saat yang bersamaan, kotak tempat Will dan Noel berada tiba-tiba ditarik oleh helikopter milik Gradov. Will dan Noel mencoba membuka pintu, sementara Sam berusaha memutus kabel baja yang menghubungkan kotak dengan helikopter. Sayangnya, usaha Sam gagal. Kotak berhasil ditarik helikopter, lalu Gradov menembakkan roket ke arah gedung hingga menyebabkan ledakan besar. Naasnya, Sam berada dalam gedung yang terbakar itu. Noel pun sangat terpukul merasa telah kehilangan orang yang dicintainya. Tapi mereka harus segera menyelamatkan diri. Satu-satunya cara adalah dengan melompat turun. Keesokan paginya, berita di TV mengabarkan bahwa NATO berada di ambang kehancuran. Hal itu karena beberapa pemimpin negara berniat menarik diri dari aliansi sebab NATO dianggap sudah tidak relevan. Apalagi pemimpin dua negara terkuat tewas karena kebobolan keamanan pesawat. Saat itulah Will menelepon wakil Presiden Kirk dan mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Dia juga mengatakan kalau Brad adalah pengkhianatnya. Mengetahui hal itu, Kirk segera mengirim mobil untuk menjemput Will dan Noel. Namun ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Kirk. Brad hanya dijadikan kambing hitam dan dalang yang sebenarnya adalah Kirk sendiri. Sedangkan di dalam mobil limosin, anak buah Gradov telah menunggu sambil menodongkan senjata. Tanpa banyak bacot, baku tembak dan perkelahian sengit pun berlangsung. Di tengah pertempuran itu, tak disangka-sangka Sam muncul menggunakan mobil pemadam kebakaran. Ternyata dia selamat dari ledakan besar tadi berkat meloncat ke gedung sebelah. Namun si Jamet menembakkan peluru yang membuat mobil pemadam itu nyaris meledak. Dan satu-satunya cara agar Sam selamat adalah dengan meloncat ke mobil limosin. Perjuangan mereka belum selesai karena anak buah Gradov yang lain masih mengejar dan menembaki mobil. Here, that view. Untungnya kendaraan itu adalah limosin kepresidenan yang dilengkapi kaca anti peluru serta berbagai fitur keamanan. Bahkan bisa melewati ledakan api dengan aman. Setelah pertarungan sengit yang menegangkan, Will CS pun berhasil melumpuhkan pasukan Gradov satu persatu. Akhirnya, mereka tiba di tempat konferensi NATO tepat waktu. Saat Kirk hendak menyampaikan keputusan untuk membubarkan NATO, Will dan Sam muncul bak pahlawan. Mereka menghentikan wanita itu dan meyakinkan seluruh delegasi tentang pentingnya mempertahankan NATO sebagai aliansi pertahanan dunia. Sebab
Jika NATO dibubarkan, maka para kriminal kelas internasional akan semakin merajalela, dan salah satunya adalah Gradov. Namun Kirk tidak tinggal diam. Ia berdiri di podium dan membacot tentang mengapa NATO perlu dibubarkan. Ia beralasan bahwa aliansi ini hanya menimbulkan konflik. Namun di tengah pidatonya itu, tiba-tiba ternyata Kirk justru dikhianati oleh Gradov, orang yang selama ini diam-diam bekerja sama dengannya. Gradov berencana meledakkan ruangan konferensi dan membunuh seluruh peserta yang hadir demi membalas dendam. Di tengah kekacauan itu, Noel muncul kembali dan langsung ikut terlibat dalam pertempuran. Ia membantu melumpuhkan anak buah Gradov satu persatu. Ketika Gradov berusaha melarikan diri menggunakan sistem kabel udara, Noel dengan sigap meloncat dan menggantung di tali yang sama. Ia pun melepaskan ikatan kabel tersebut dan menggagalkan pelarian Gradov. Akan tetapi, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Gradov yang sejak awal film kayak susah mati. Kali ini, ia kembali menyerang Noel dalam duel yang brutal. Sementara itu, Will dan Sam berusaha mengejar Gradov, namun harus menghadapi si botak yang menghadang jalan mereka. Kemudian Will dan Sam mencari keberadaan Gradov yang bersembunyi di area gedung. Hingga tiba-tiba saat senjata api milik Gradov kehabisan peluru, kini dia muncul dengan menodongkan tombak ke arah Will. Kemudian dia berniat kabur menggunakan helikopter yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun, Will dan Sam tentu tak bisa tinggal diam. Mereka lalu mengambil tindakan yang tidak terduga. Sam berniat melompat ke helikopter, namun naas bahunya terkena tombak dari Gradov. Sementara Will melemparkan patung Jupiter ke arah baling-baling helikopter. Dengan begitu, misi pun berakhir. Will, Sam, dan Noel berhasil menggagalkan rencana Gradov yang berniat menghancurkan dunia dengan senjata nuklirnya. Di akhir film, Will dan Sam yang sebelumnya tidak akur, kini justru berteman baik. Mereka nongkrong bareng dengan santuy, sementara di luar kafe wartawan berebut untuk mengambil gambar. Dan film pun tamat dengan Meng John Cena-kan serta Meng Idris Elba-kan. Dari film ini kita belajar untuk jangan meremehkan aktor film action dan tukang kayu. Siapa tahu besok dia jadi presiden. Nah, teruntuk warga nobar semua, kalau kamu suka alur film yang absurd tapi seru kayak gini, jangan lupa klik like-nya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, kira-kira siapa yang lebih keren? Will si presiden tengil, atau Sam si perdana menteri disiplin, atau tukang kayu yang ononoh? Nah, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau begitu burung kuntul pamit undur diri. Terima kasih, Pak.
saja.